ada yang bisa kami bantu? Saya dari PT Serbaguna Jaya mau menggunakan jasa di kantor audit ini. Nah, di sini saya harus menghubungi siapa ya, Mbak? Baik Ibu, pertama Ibu bisa konsultasi terlebih dahulu. Konsultasinya dengan Ibu Manda, tapi untuk saat ini Ibu Mandanya sedang ada urusan, jadi Ibu bisa menunggu terlebih dahulu di ruang tunggu ya Bu. Baik, kalau begitu, Mbak. Baik Bu, mari saya antarkan ke ruang tunggu. Terima kasih. Permisi Bu, ini untuk Ibu Mandanya sudah bisa ditemui. Jadi Ibu bisa langsung ke ruangan Ibu Manda. Mari saya antar. Baik, Mbak. Terima kasih. Permisi Bu, klien kita dari PT Serbaguna Jaya ingin konsultasi mengenai jasa audit di kantor kita. Oh baik, silakan duduk Ibu. Perkenalkan Ibu, saya dari PT Serbaguna Jaya. Di sini saya bermaksud untuk menggunakan jasa audit di kantor ini. Bagaimana ya Bu, proses alur menggunakan jasa di kantor ini? Baik, terima kasih Bu sebelumnya sudah menggunakan jasa kantor akuntan publik kami. Jadi nanti saya akan jelaskan proses tahap-tahap alur untuk bekerja sama dengan kantor audit kami. Jadi tahap pertama kita akan menjelaskan proses tahapan audit seperti ini Bu. Atas penjelasannya, kelanjutannya itu bagaimana ya Bu? Baik Bu, untuk kelanjutannya saya akan membuatkan kontrak perjanjian terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar ya Bu. Ini untuk kontrak perjanjian kita sudah jadi, bisa dibaca terlebih dahulu Ibu. Baik, saya Mohon tanda tangan di sini ya Ibu. Saya tanda tangan juga ya Bu. Dan ini saya stopkan dan perjanjian kita ya Bu ya. Terima kasih. Permisi Bu, ada keperluan apa ya Bu? Saya mau melaporkan pajak ini gimana ya Bu? Oh, langsung saja masuk ke ruang pembayaran pajak Bu. Terima kasih Bu. Ya. Permisi Bu, silakan masuk. Silakan duduk dulu Bu. Ya, terima kasih. Ada yang bisa saya bantu? Di sini saya mau melaporkan SPT masa saya. Ini dokumennya ya Bu? Oke, sebentar saya lihat dulu ya Bu dokumennya. Ya, ini. Ini dari PT Serbaguna Jaya nih. Sebentar saya periksa dulu. Untuk PT Serbaguna Jaya sudah lengkap untuk laporannya. Untuk rinciannya itu tanggal 1 Juli PT itu membayar jasa sebesar 60 juta, kemudian karena itu sudah mempunyai NPWP dikenakan pajak sebesar 2%. Jadi untuk PPh pasal 23-nya dikenai sebesar 1.200.000. Iya Mbak. Ini bisa dilihat terlebih dahulu Bu. Oh baik Bu. Boleh, terima kasih Bu. Terima kasih karena sudah membayar pajak. Orang pintar bayar pajak. Saya permisi dulu ya Bu. Ya, hati-hati di jalan Bu. Baik, terima kasih. Orang pintar bayar pajak. Berjenis tarif PPh 23. Subjek pajak yang dikenal tarif PPh 23 adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Nah, sementara itu pemotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak luar negeri, bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan, perwakilan perusahaan luar negeri dan orang pribadi yang ditunjuk oleh
Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan aturan yang berlaku dan tercantum dalam Undang-Undang PPH, tarif PPH 23 dibedakan atas dua jenis. Berikut ini ulasannya. Tarif PPH 23 sebesar 15%. Nah, wajib pajak diharuskan membayar PPH sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, atau sejenisnya, selain yang belum dipotong oleh PPH pasal 21, seperti yang tercantum di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 36 tahun 2008 tentang PPH. Dividen yang dimaksud yaitu yang diterima oleh pemegang polis dari perusahaan asuransi serta pembagian sisa hasil usaha koperasi. Bunga adalah diskonto, premium, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Nah, sementara yang dimaksud dengan royalti adalah imbalan atas penggunaan hak. Yang kedua, tarif PPH 23 sebesar 2%. Wajib pajak diharuskan membayar PPH sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, sewa, dan penghasilan lain yang berasal dari penggunaan tanah dan bangunan dikecualikan dari pajak ini. Dasar hukumnya dapat kita temukan pada pasal 4 ayat 2 bagian D. Tarif ini juga berlaku untuk jumlah bruto dari imbalan jasa teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Selain itu ada beberapa jenis jasa lain yang dikenakan tarif PPH 2%, yaitu jasa penilai, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa perancang, jasa pengolahan limbah, jasa penerbitan atau percetakan, jasa penerjemahan, jasa sertifikasi, dan lain sebagainya, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Di sisi lain, pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Fungsi dari pajak adalah pembangunan perekonomian bagi sebuah negara, yang salah satunya adalah sumber keuangan untuk pemerintahan, karena penggunaannya untuk pemerintahan pusat maupun daerah. Di samping itu, fungsi lainnya dari pajak adalah untuk mengatur kebijakan pemerintah pada bidang sosial ekonomi.